makan sushi kayak apa ngomong nggak boleh juga dari dokter? Iya, diizinin sama dokter. Udah lahiran udah diizinin dan emang dikasih sushi juga sama Mandaya kan, jadi ya alhamdulillah ya rezeki busui gitu. Udah 9 bulan aku pengen sushi ya dikasih sama Mandaya, diservis sama Mandaya, luar biasa. Jadi makanan pertama yang diminta adalah sushi. Sushi. Ya. Sushi. Sebelum aku lahiran pun aku udah ngomong sama Dari dia. 3 bulan sebelum lahiran. Pokoknya aku harus makan sushi sashimi sebanyak-banyaknya, kamu jangan larang aku. Jadi aku mau pesen sushi di luar kan, karena dia udah nggak kuat banget pengen makan sushi. Karena rumah sakit kan. Lebih mirip siapa kak? Lebih mirip kakaknya atau gimana? Kayaknya yang ini Siti deh. Kayaknya ya. Kayaknya yang Ini Siti. juga mirip aku. Iya, mirip mami semuanya. Bentuk dokter mirip siapa? Mirip emaknya. Iya kan? Iya kan? Tapi kenapa sih Mas Kris Sifat belum mau suami ulang anak, atau tetap nunggu momen atau kayak gimana? Belum aja, karena di aku kalau nggak salah nggak boleh ngasih tahu nama dan muka dalam 1 minggu kalau nggak salah. Jadi kita di hide dulu sebentar. Mungkin akan ada acara nantinya buat Nggak ada. announce. Nggak ada. Kita nggak bikin pesta. Kita nggak bikin pesta. Tapi ketika tahu anaknya wanita lagi, sempat kepikiran mau nambah lagi nggak biar cari laki? Kalau orang Batak kan harus ada laki itu kan? Alhamdulillah aku orang Sunda, jadi nggak kepikiran, belum kepikiran sih buat nambah laki-laki. Apalagi mamanya, kayaknya udah nggak mau buat hamil lagi. Kenapa sih Mbak? Nggak mau nambah cari anak laki gitu kan? Tapi kurang seru katanya Mang ya? Dia mikirin bapaknya jadi satu-satunya pria yang ada di dalam rumah. Gitu kan, Beb? Berarti KKB atau gimana nanti kan? Iya ya. Ya juga ya, aku belum tahu sih, belum kepikiran buat. Tapi kan rahim Siti tinggal sebelah. Oh iya. Kan kemarin diangkat karena anak kan kembar. Ini sebenarnya kembar kan? Ini kembar. Sebenarnya kembar, ada di kanan ada di kiri. Yang satu nyangkut di kiri, dia diangkat semua. Dia apa? Saluran tuba. Tubanya. Tuba. Memang yang kedua ini kembar. Kembar. Asalnya kembar. Yang satu akhirnya dikorban Diangkat karena nyangkut di saluran tuba. Masih hidup Sama tuba-tubanya diangkat. sama tuba-tubanya. Dok itu gimana dok? Terus kondisinya Itu sekarang gimana? Iya. Yang ini. Hmm. Pertama ya. Yang ini. Yang ini di rumah sakit yang sebelumnya. Oh iya. Dengan adanya mungkin pengangkatan seperti itu mungkin probabilitas Sifat ke depan itu. Ya emang Bisa kan hamil. kemungkinan hamilnya kan kecil awalnya. Ini anugerah banget kan. Jadi dijaga banget makanya. Tapi bisa hamil lagi nggak dok maksudnya? Masih ngarep ya, berarti masih ngarep anak laki gitu. Bisa cuman tapi susah mungkin ya, karena kan cuman sebelah harusnya kan ada 2 kemungkinan. Iya. 50-50 Menurun lah. lah kemungkinan. Peluang masih ada lah. Berarti belum pas KKB dulu lah ya? Belum kepikiran. Belum, karena kan dari awal pun aku tuh dibilang sama dokter tuh mandul. Aku tuh mandul, jadi sperma aku tuh nggak bagus menurut dokter yang aku pertama kali aku waktu mau punya anak sama Siti. Sekarang kan nunggunya 3 tahun. Kita nggak punya anak, terus dokter bilang kayak, ya aku tuh nggak akan bisa punya anak karena aku tuh ada kelainan bukan kelainan, kayak sperma aku tuh kualitasnya nggak baik. Kualitas bukan grade-nya bukan grade yang A gitu. Grade-nya kalau nggak salah B atau C gitu. Jadi agak susah untuk punya anak secara normal tadinya. Terus tiba-tiba punya sarana pun itu anugerah yang luar biasa menurut aku. Tiba-tiba punya. Terus abis itu kamu mikir kayak, nggak mungkin bisa punya lagi karena punya anak sarananya 3 tahun kan. Tiba-tiba baru kurus biduannya, Baru show bunting lagi, kemana-mana. baru show, baru bikin lagu, belum jadi duit tuh lagu. Belum, baru bikin video klip tuh lagu. Bunting, ya nggak jadi duit lagunya. Tapi gimana sih Kak, ini kan tadi sempat bilang juga nunggu Serena juga 3 tahun, terus kemarin sempat ada tragedi juga lah. Alhamdulillahnya adalah datang lagi nih anak kedua, gimana sih ngeliatnya? Wah itu rasanya. Itu luar biasa, kita itu shock rasanya ya. kaget. Kita shock. Aku aja shock banget. Aku tuh tes pack pertama itu pas di Padang lagi show. Aku nggak tahu kenapa aku pengen tes pack aja gitu, rasa kok aku nggak dapat ya bulan ini ya, tiba-tiba aku tes pack ternyata aku buntiang gitu, jadi kayak nggak mungkin. Sampai aku beli 7 tes pack
yang berbeda-beda, yang harganya beda, yang mereknya beda, yang belinya beda-beda. Aku sampai kayak gitu untuk meyakinkan. Tapi tim-tim aku semuanya, coba lu tes packing dong semuanya. Ternyata positif gitu. Jadi kayak sayang aku hamil, nggak mungkin aku hamil gitu. Jadi pas dikasih kabar tuh kayak kabar yang nggak mungkin menurut aku. Nggak mungkin. Jadi aku bingung cuma, hah? Berarti ini bisa dibilang anugerah dari Tuhan. Anugerah. Kita dikasih sekarang satu ini luar biasa, satu juga itu udah luar biasa anugerah dari Tuhan. Apalagi dua gitu, maksudnya dua aja kita udah luar biasa kayak meskipun satu diambil, tapi itu luar biasa. Itu bonus. Pemberian Tuhan yang luar biasa. Karena aku kan udah divonis gak bisa punya anak secara normal. Gak mungkin, ketemunya juga jarang. Aku seminggu sekali ketemunya sama Siti. Iya. Kita syuting Syuting di Sukabumi. Pulang Sukabumi. Bukan mikir anak siapa ya? Bukan mikir anak siapa ya? Syuting. Berarti lebih ini ya dok ya? Kalau jarang itu jadi lebih bagus kali ya? Pas ngelakuinnya juga pas masa subur mungkin ya. Mungkin. Jadi pas langsung top chat. Mungkin. Tapi bang artinya sekarang udah tumbuh kepercayaan diri ya? Jauh lebih. Enggak juga sih, lebih ketenang aja, alhamdulillah bisa punya anak gitu. Nggak mandul ternyata. Kak, Kalau boleh tahu, itu kenapa ya bisa nempel ke si salah satu rahimnya pada saat dia hubungan ini? Karena ada penyempitan di sebelah kiri. Ada faktor kah mungkin kenapa frekuensi tidurnya atau kayak gimana itu terus di bulan keberapa pada saat tahu? Di bulan kedua. Jadi aku awal pertama, bulan pertama itu semuanya normal-normal aja dan dokterku taunya 1 gitu. Terus yang bulan kedua dokter lagi periksa, tiba-tiba dia nggak tahu kenapa pengen ke kiri, periksanya ke kiri. Terus udah ke kanan lagi, dia balik ke kiri. Ibu sebentar dulu, ini kayaknya ada sesuatu gitu. Kan aku takutnya penyakit ya, amit-amit gitu. Aku takutnya penyakit. Ternyata nggak, dokter bilang, Bu ini anaknya kembar gitu. Tadi udah seneng banget, kembar ya Allah, alhamdulillah. Udah seneng bencongnya kan kayak alhamdulillah gitu. Gimana dok, sehat nggak dia gitu. Tapi dokternya mukanya murung ya. Tapi ini Bu, ini bahaya. Loh kok bahaya, kenapa dok? Iya dia adanya di saluran tuba dan ini harus diambil. Kalau nggak diambil nanti mengancam nyawa ya, dokternya mengancam nyawa. Terus dokternya tuh nanya kayak, ibu ngerasain sakit nggak? Ibu ngerasain pusing atau pingsan dan lain-lain nggak? Aku belum ngerasain apa-apa sampai saat ini gitu. Nah tadinya tuh aku bertahan untuk ditiup nggak bisa, itu anak gitu. Maksud aku tiup aja deh gitu, biar ke rahim aja, jangan dituba gitu atau gimanain gitu supaya diselamatin. Dan ternyata emang nggak bisa, dia udah nyangkut. Dan saluran tuba itu kalau nggak salah kayak sedotan ya, sedotan. Dan kalau bayi kan lama-lama bakal membesar. Saluran tuba nggak bisa membesar. Takutnya pecah gitu. Jadi kalau di kelamaan didiemin pecah saluran tubanya, ibunya meninggal. Oh berarti itu apa langsung diambil saat itu? Atau Langsung diambil hari itu juga pas tahu. Oh, jadi tinggal Membayangkan satu dulu ya? aja gitu ya? Ya. itu kan beresiko itu sebenarnya ya dok ya. Iya itu lebih parah, itu lebih shock aku, karena aku kan jauh kan di Sukabumi. Aku lagi syuting di Sukabumi kan kemarin. Jadi bolak-balik kayak setiap pagi aku syuting dulu, malamnya setelah pulang syuting aku balik ke rumah sakit. Itu berhari-hari kayak gitu. Wah itu kaget banget sih, itu serem. Gimana kak cara saling menguatkan satu sama lain? Itu kan bukan. Aku tadinya sosokan kayak, kenapa aku sayang, ini bisa kok, aku tahan bisa kok, ini selamatin bisa kok gitu. Tapi nggak ada cara lain, kata dia, tapi nggak ada cara lain untuk. Emang nggak bisa kan dok ya? Nggak bisa diapa-apain ya dok ya? Kalau kayak gitu. Itu sama kayak kehamilan di luar rahim. Dia nggak mungkin berkembang. Oh nggak mungkin berkembang juga. Nggak mungkin. Makanya harus diambil. Kayak mantep banget diambil. Kondisi kayak gitu sering dok ya? Mungkin umum apa kayak gimana? Ada beberapa resiko misalnya kayak mungkin ada infeksi, mungkin ya kemungkinan infeksi entah dari saluran kencing, entah dari kebutuhan misalnya. Jadi dia bikin perjalanannya tuh sampai nyangkut di situ, apalagi kalau ada penyempitan kan. Makanya resikonya jadinya hamilnya di luar rahim. Iya, sama calon bayi juga yang karena kan satunya. ketika janinnya terus membesar, sedangkan kan saluran kan kecil banget di dalam. Kalau dia pecah berarti kan ada perdarahan di dalam, dan perdarahan itu nggak bisa keluar lewat vagina atau lewat jalan lahir. Jadi ketika dia perdarahan di dalam, kita cuma tahu oh ibunya tiba-tiba pusing, tiba-tiba nyeri perut hebat, tiba-tiba tensinya turun, padahal darah di dalam tuh udah banyak banget. Pasti tentu bersyukur juga ya artinya dulu dari awal. terdeteksi Iya, langsung dari awal. lebih cepat ya. Ya aku di situ juga kayak sempat deg-degan karena
dokter bilang katanya ini kita nyelamatin yang satu ya Bu, gitu, kita nyelamatin yang satu, tapi tidak menutup kemungkinan untuk nanti ininya bakal ke bawah gitu, si yang satu ini ke bawah, jadi emang nggak ada dua-duanya, amit-amit gitu, takut. Iya, itu juga itu serem, bikin aku serem tuh, mana jauh di Sukabumi kan. Ini aku kalau misalnya operasi kemungkinannya bisa keangkat dua-duanya katanya. Kalau misalnya satu udah diangkat, kemungkinan satunya lagi juga bisa ikutan ada resiko untuk meninggal juga di dalam. Jadi aku takutnya gitu ya, tapi alhamdulillahnya bisa diselamatin. Ya, Allah kasih jalan lah. Sampai akhirnya lahir, alhamdulillah. Iya, maksudnya kalau dari proses fisiknya semuanya normal, bagus kondisinya itu apa? Untuk anak gue yang berarti, Anak. ya alhamdulillah, oke, Sehat. sehat, alhamdulillah anaknya sehat banget, anteng, baik banget. Siti, habis pasca operasi kemarin itu yang pemuah itu ada efek nggak? Secara pribadi ke perkembangan anak kah atau ke Kak Siti sendiri? Nggak ada sih, nggak ada. Atau merasa lebih nyaman mungkin? Sama aja, temen aku jadi sama aja gitu. Sama aja sih jadinya, jadi nggak ada rasa apa-apa sih.